Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Kohar, dosen dari program studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan. Di prodi akuntansi ini, saya diberikan amanah untuk mengampu mata kuliah Introduction to Accounting yang mempunyai kode mata kuliah AKT 6601, bobot SKS-nya 3 SKS terdiri dari 2 SKS praktikum dan 1 SKS untuk teori. Deskripsi mata kuliah Introduction to Accounting ini, mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan dasar pemahaman mencakup aspek pengertian akuntansi, konsep dasar teknik, sistem informasi, dan penyusunan laporan keuangan. Kesemua pembahasan tersebut ditunjukkan agar mahasiswa mampu mengolah informasi keuangan dan menyajikan laporan keuangan perusahaan jasa dan perusahaan dagang sesuai dengan kebutuhan pengambilan keputusan dalam suatu entitas bisnis. CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini, yang pertama, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Yang kedua, menguasai konsep teoritis secara mendalam tentang ilmu akuntansi. Yang ketiga, menguasai konsep teoritis secara mendalam tentang ilmu keuangan. Dan yang keempat, menguasai konsep teoritis secara mendalam tentang akuntansi keuangan. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK untuk mata kuliah ini, yang pertama, mampu menjelaskan konsep, prinsip, prosedur, dan teknik pencatatan yang terdapat dalam akuntansi dan pentingnya informasi keuangan. Yang kedua, mampu mengidentifikasikan transaksi bisnis untuk perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Yang ketiga, mampu menyusun laporan keuangan untuk perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Kemampuan akhir tiap tahap belajar atau sub CPMK dari mata kuliah ini, yang pertama, menjelaskan pengertian akuntansi, informasi akuntansi, karakteristik perusahaan, bidang-bidang akuntansi dan profesi akuntansi. Yang kedua, melakukan pencatatan transaksi usaha ke dalam persamaan dasar akuntansi dan laporan keuangan. Yang ketiga, melakukan pencatatan transaksi bisnis dengan akun. Yang keempat, menyusun jurnal, buku besar, dan penyajian neraca saldo perusahaan jasa. Yang kelima, menyusun jurnal penyesuaian, neraca lajur, dan laporan keuangan perusahaan jasa. Yang keenam, menyusun jurnal penutup dan neraca saldo setelah penutup. Yang ketujuh, menjelaskan tentang kegiatan pada perusahaan dagang dan mengidentifikasi sistem pencatatan persediaan barang dagang. Kedelapan, menyusun buku penjualan, kartu piutang, dan buku penerimaan kasnya, buku pembelian, kartu hutang, dan buku pengeluaran kas. Selanjutnya, menyusun jurnal penyesuaian, menyusun laporan keuangan, jurnal penutup, dan neraca saldo setelah penutup untuk perusahaan dagang. Nah, selanjutnya, bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah ini yaitu yang pertama, akuntansi dan lingkungan bisnis. Yang kedua, persamaan akuntansi dan laporan keuangan. Yang ketiga, analisis transaksi bisnis. Yang keempat, siklus akuntansi perusahaan jasa. Yang kelima, penyelesaian siklus akuntansi perusahaan jasa. Yang keenam, akuntansi perusahaan dagang, yaitu metode pencatatan dan penggunaan jurnal khusus. Dan yang terakhir, penyelesaian siklus akuntansi perusahaan dagang. Untuk pustaka atau buku yang
Saya gunakan buku utamanya adalah Sumarso, dilengkapi juga dan dikuatkan oleh standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Untuk menilai mahasiswa dan mengevaluasi dan norma penilaian dari mata kuliah ini dilihat dari keaktifan yang diberikan bobot 5%, sikap yang diberikan bobot 5%, tugas yang diberikan bobot 30%, praktikum yang diberikan bobot 20%, dan evaluasi tengah semester dan evaluasi akhir semester masing-masing diberikan bobot 20%, 20%, sehingga dijumlahkan menjadi 100%. Untuk evaluasi dan norma penilaian ini bisa berupa proyek dari mata kuliah dan tugas-tugas yang diberikan, sehingga saat ujian kemampuan diuji dengan proyek atau terjun ke lapangan untuk mendapatkan nilai akhir, yaitu sesuai dengan tujuan mata kuliah ini mampu menyusun laporan keuangan baik perusahaan jasa maupun perusahaan dagang. Baik, mari kita simak pembelajaran mata kuliah Introduction to Accounting sebagai berikut. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat siang semuanya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah ya, sehat semua ya. Oke, baik rekan-rekan mahasiswa, kita akan lanjutkan materi kita. Di pertemuan hari ini kita akan membahas yaitu persamaan akuntansi dan siklus akuntansi. Ya. Nah, sebelum kita lebih jauh mengenal di mata kuliah ini kita akuntansi keuangan, kita mendefinisikan akuntansi itu sendiri. Kita lihat di definisi ini bahwa akuntansi adalah suatu aktivitas jasa. Fungsinya apa? Fungsinya menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan, mengenai satuan-satuan ekonomi dan dimaksudkan untuk dipergunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi, yaitu dalam menetapkan pilihan yang tepat di antara beberapa alternatif tindakan. Nah, tujuan umumnya apa? Yaitu akuntansi keuangan dan laporan keuangan. Nah, ini untuk apa? Yaitu menyediakan informasi keuangan yang handal mengenai sumber daya dan kewajiban-kewajiban ekonomi dari suatu badan usaha. Jadi intinya bahwa nanti tujuan utama kita di accounting, ya, kita membuat suatu laporan keuangan. Tujuannya apa? Yaitu untuk pihak eksternal dan pihak internal. Itu apa? Nanti pihak eksternal atau internal yaitu pengambilan keputusan. Tentu kan seorang manajemen ketika mau mengambil keputusan, dia harus mengetahui informasi-informasi. Nah, informasinya dari mana ya? Kita dari accounting. Ya. Jadi nanti teman-teman mahasiswa ini kedepannya mau apa sih? Mau seperti apa sih akuntansi ini nanti? Ya kalian adalah penyedia jasa. Tetap pengambilan keputusan itu adalah manajemen. Nah, tentu saat kita mau melakukan atau memberikan informasi untuk pengambilan keputusan, tentu apa sih langkah kita itu ke depannya? Sehingga nah, ini perjalanan hidup akuntansi, ya. Jadi perjalanan gambar siklus akuntansi, ya, dimulai dulu dari transaksi, bukti transaksi, jurnal umum, buku besar, neraca saldo, AJP, neraca lajur, laporan keuangan, jurnal penutup, neraca saldo setelah penutup, jurnal bila diperlukan. Nah, nanti inilah apa kegiatan-kegiatan seorang accounting yang akan dilaksanakan.
dia mau perusahaan jasa, dagang, ataupun manufaktur, ya, siklusnya sama aja seperti ini. Dimulai transaksi. Dia ada transaksi, ada jual, ada beli. Gitu. Nah, dari transaksi itu muncullah bukti. Buktinya. Nah, bukti itu bisa berupa apa? Bisa bon, bisa apa? Faktur ya, dan lain-lain. Nah, accounting nanti tidak bisa mencatat meskipun kalian katakan bahwa saya sudah melakukan transaksi, tapi tidak ada bukti. Ya, nggak bisa mencatat. Jadi accounting bisa mencatat, bisa input itu kalau ada bukti. Nah, setelah ada bukti-bukti itu, barulah kita input ke jurnal. Nah, nanti ini ada aturan debit atau kredit. Nah, nanti aturan debit dan kredit ini kita masukkan ke buku besar, lanjut neraca saldo, ya. Nanti saldo akhirnya berapa? Di sini ada ayat jurnal penyesuaian. Tujuannya apa? Nanti sedikit saya singgung dulu ayat jurnal penyesuaian itu. Dari saldo-saldo ini, ya, ada beberapa akun yang harus disesuaikan. Karena contohnya begini, kita beli perlengkapan di awal itu 1 juta. Kalau kita pakai, mungkin nggak di akhir 1 juta lagi. Enggak. Tentu ada pengurangan atau penambahan. Nah, sehingga nanti ada ayat jurnal penyesuaian. Setelah itu ke neraca lajur dan laporan keuangan. Ini endingnya di sini. Nanti output terakhirnya adalah rekan-rekan itu ada di laporan. Ya. Jadi rekan-rekan nanti mau sekolah S1, S2 atau S3, kalau bidangnya di accounting dan akuntansi keuangan, ujungnya ini. Membuat ini aja. Laporan keuangan. Ada yang tahu laporan keuangan itu ada berapa? Coba. Laporan keuangan yang pokok yang pertama adalah laporan laba rugi. Yang kedua, perubahan ekuitas. Yang ketiga, laporan posisi keuangan. Keempat, arus kas. Kelima, CALK. Apa CLK? Catatan atas laporan keuangan. Nah, itu. Nah, namun sebelum kita melanjutkan ini nanti akan kita apa? Akan kita bahas satu-satu. Kita akan bahas satu-satu transaksi, bukti transaksi, jurnal umum, kita semuanya bahas. Namun sebelum melanjutkan ke siklus ini, kita sederhanakan dulu menggunakan persamaan akuntansi. Jadi ini rumus dasar sebelum kita mengenal lebih jauh dari siklus tadi. Kita paham dulu persamaan akuntansi. Nah, di persamaan akuntansi ini juga bisa membuat output laporan keuangan. Ya. Nah, persamaan akuntansi kita atur aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Atau dengan kata lain harta sama dengan harta sama dengan utang plus modal. Nah, di situ apa sih itu aset? Apa sih liabilitas? Apa sih ekuitas? Akun-akunnya seperti apa? Nah, sehingga ini aset, liabilitas, ekuitas, ini saya kasih contoh hanya beberapa saja. Ini masih banyak. Di antaranya yang pertama apa? Harta itu kas. Ya. Kas itu uang. Ya, uang tunai. Dan nanti di kas itu ada cash in hand, ada cash in bank. Terus selanjutnya yang kedua, piutang. Piutang itu artinya apa? Uang kita di orang. Beda dengan utang ya. Sehingga ada kreditur, ada debitur. Ketika saudara meminjam kepada saya dan saya meminjamkan uang kepada saudara, saya kreditur atau debitur? Kreditur. Saudara debitur. Ada bank, ada nasabah. Bank itu kreditur, ya. Nasabah debitur. Ya. Terus ada lagi pemasok dan pelanggan. Pemasok pelanggan debitur. Nah, seperti itu. Ada perlengkapan yang usianya kurang dari 1 tahun. Terus ada apa lagi?
peralatan itu yang usianya lebih dari 1 tahun lah ya, ya seperti eh, apa mesin gitu kan. Terus apa lagi? Mobil, kendaraan, apa lagi? Tanah, kendaraan. Ya. Terus harta ini nanti kalau kita golongkan itu ada aset lancar, ada aset tetap. Kalau kas masuk mana? Lancar. Piutang? Lancar. Pelengkapan? Lancar. Terus peralatan? Tetap. Tanah? Tetap. Terus kendaraan? Terus ada lagi utang atau liabilitas, itu ada utang usaha, utang wesel, dan utang bank. Nah, ekuitas ada modal sendiri. Nah, ini saya gambarkan logiknya seperti ini. Ya. Sebelum ke kasus itu kita gambarkan di sini yang pertama itu 10 plus sama dengan 0 plus 10. Ini artinya harta kita ada 10 yang berasal dari modal sendiri. Ya. Yang kedua, asumsi yang kedua adalah 10 sama dengan 3 plus 7. Artinya apa? Aset kita punya berapa? Berasal dari utangnya berapa? 3. Modalnya 7. Asumsi yang ketiga, 10, 7 plus 3. Artinya ada 3. Yang keempat, asumsi keempat adalah 10 sama dengan 10 plus 0. Ya, artinya apa? Kita hartanya 10, 10. Dari 4 tersebut, kalau kalian milih yang mana? Ayo. Kalau kalian mau buka usaha, ya, asumsi 1, 2, 3, 4 itu milih yang mana? Ya. Yang mana? 1, 2, 3, 4. Kedua. Coba. Yang harapan kita kalau buka usaha pasti pengennya yang nomor 1. Iya dong. Iya dong. Kita buka usaha tapi modalnya sendiri. Enggak pinjam ke bank atau pihak ketiga. Enak itu. Yang kedua kan kita kebutuhan kita 10, tapi kita harus minjam 3. Ya. Yang ketiga lebih banyak utangnya. Apalagi yang keempat. Ya. Tapi artinya mindset kita jangan beranggapan ketika kita mau buka usaha, ya jangan, saya nggak punya modal. Jadi bisa jalannya untuk menuju usaha itu masih banyak cara. Tapi boleh nggak 1, 2, 3, 4 ini? Boleh semuanya. Tinggal kita menentukan mau diasumsi yang berapa kalau kita buka usaha. Boleh. Meskipun yang keempat juga boleh. Selama persamaannya benar. Yang nggak boleh itu yang nomor 5. Utang kita berapa? 7. Modal kita? Tapi pas dicek fisik ada? Nah, ini kemana kan? Nah, itu yang keliru dan salah. Itu nggak boleh. Ya. Nah, di persamaan akuntansi kita asumsi yang kelima itu tidak boleh. Artinya harus balance. Ya, antara kiri dan kanan, antara aktiva dan pasifa. Nah, mari kita rekan-rekan, persamaan akuntansi ini kita lanjutkan ke kasus. Nah, lihat di sini. Dari asumsi-asumsi tadi kita masukkan ke contoh kasus ini. Ada berapa di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13. Ada 13 transaksi. Coba. Pada awal Juli, Tuan Altaf dan rekan mendirikan perusahaan jasa kantor akuntan publik. Ya. Adapun transaksi Juli 2011 sebagai berikut. Ya ada. Tadi saya ulangi, ini jasa dagang atau manufaktur? Jasa. Jadi kita menjelaskan jasa dulu. Tanggal 1 Juli. Mulai menjalankan usaha dengan membuka kantor akuntan publik. Investasinya berapa?
750. Pengaruhnya apa? Kas bertambah, modal bertambah. Kedua, bayar sewa 25 juta. Pengaruhnya apa? Kas yang berkurang. Oke. Tanggal 5, membeli perlengkapan 30 juta secara kredit. Apa pengaruhnya? Oke. Oke, perlengkapan bertambah, utang bertambah. Terus tanggal berapa? 7. Diselesaikan pekerjaan ya dengan nilai 75 namun belum dibayar. Piutang bertambah, modal bertambah. Oke. Terus tanggal 10 beli sebidang tanah sebesar 250 juta. Nah, kasnya berkurang, tanahnya berkurang. Ya, pengaruhnya di aset semua ya. Tanggal berapa? 20. Diselesaikan pekerjaan jasa menyusun sistem akuntansi PD dan utama 125 juta namun belum dibayar. Piutang bertambah, modal tambah. Terus mana lagi? Tanggal 25. Bayar gaji 50 juta. Oke, kas berkurang, modal 25 selanjutnya, bayar listrik, air dan telepon 17.500. Oke, kas berkurang, modal kurang. 26. Bayar sebagian utang atas pembelian tanggal 5. Kas berkurang, utang berkurang. Oke, 27. Mengambil uang tunai 45 juta. Nah, kalau ini dinamakan apa? Prive ya, pengambilan untuk kepentingan pribadi. 27 dibayar beban keamanan 5 juta. Oke, kas berkurang, modal berkurang. Tanggal 31 terakhir bayar beban lain-lain. Oke, kas berkurang, modal berkurang. Nah, sehingga dari transaksi-transaksi ini pakai persamaan akuntansi belum menggunakan aturan debit dan kredit ya. Nah, bisakah dibuat laporan keuangan? Bisa ya. Sehingga kalau kita susun ya, laporan keuangan kita ada berapa tadi? 5 ya. 1 laba rugi, kerugian ekuitas, laporan posisi keuangan. Nah, sementara 3 aja dulu. Ya, dari 3 itu. Yang pertama apa? Laporan laba. Rumusnya apa? Untuk pendapatan. Oke, pendapatan dikurangi beban. Kalau perubahan ekuitas. Modal awal ditambah investasi terus ditambah laba dulu. Nah, ulangi dikurangi price. Jadi yang tepatnya adalah modal awal ditambah laba dikurangi price. Laporan posisi keuangan ya tinggal masukin aja persamaan akuntansi. Aset sama dengan liabilitas. Nah, maka dari semua transaksi ini kita buatlah ya, kita masukkan. Nah, ini tadi jawabannya ya. Dibuatlah ini laporan laba. Nah, ini pendapatannya tanggal 14 dan tanggal 20. Kita kurangi dengan beban-beban. Ini untung atau rugi? Untung ya. Maka lanjut posisi laporan perubahan ekuitas, modal awal ditambah laba dikurangi price. Ya. Jadi ini keberlanjutan ya, yang 8 ini turunkan kita ke bawah ya. Maka ini modal akhirnya. Kita masukkan, lanjut laporan posisi keuangan, kita bagi, asetnya ada 2, ada aset lancar, ada aset tetap. Ya. Liabilitasnya ada jangka pendek, ada jangka panjang. Angka-angka ini kita ambil dari mana? Dari nilai akhir ini. Jadi ini kita pindahkan nih. Kita pindahkan ke sini. Oke. Bisa dipahami? Nah, untuk baik rekan-rekan, jadi untuk materi ini
Ya, di persamaan akuntansi ini kita outputnya adalah kita ambil kesimpulan bahwa dari materi ini kita mengenal persamaan akuntansi yang outputnya nanti kita bisa membuat laporan keuangan. Laporan keuangan itu nanti bisa menjadi alat pengambil keputusan. Ya. Nah, selanjutnya nanti masuk ke siklus akuntansi, kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya, dan nanti ada latihan-latihan soal akan kita bahas di praktik. Oke, bisa dipahami? Sebelum saya akhiri ada pertanyaan? Oke, siapa namanya? Ini dulu. Vivi ya? Oke, apa pertanyaannya? Tapi sebenarnya sih komentar itu dalam perusahaan siapa sih entitas atau orang yang sangat berguna sama laporan keuangan buat strategi. Oke, saya jawab dulu ya. Jadi pertanyaannya adalah, benang merahnya adalah pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan itu. Nah, baik Vivi. Jadi laporan keuangan ini kan ya. Nah, ini laporan keuangan ini nanti itu saya sederhanakan ada pihak eksternal, ada pihak internal. Ya, atau ada pihak manajemen, ada pihak akuntansi keuangan, itu eksternal. Jadi ada internal, ada eksternal. Siapa internal? Internal itu manajemen. Nah, manajemen itu bisa dalam dia pemilik, ya, dia atau manajer, gitu ya. Nah, nanti di dalam internal tersebut nanti terbentuklah akuntansinya bermacam-macam. Ada akuntansi biaya, ada akuntansi manajemen. Ya, nah itu nanti akan kalian pelajari semuanya. Nah, nanti kalau pihak eksternal nanti tergolongnya dalam akuntansi keuangan. Siapa saja akuntansi keuangan diantaranya ada kreditur. Tujuannya apa kreditur? Kreditur ketika nasabah atau perusahaan itu mau meminjam uang, otomatis nanti pihak kreditur akan melihat dulu laporan keuangannya baik atau tidak. Ya. Jadi untuk pengambilan keputusan itu ya banyak. Ya, ada kreditur, ada pemasok, ada investor. Dia mau nanam saham, mau nanam modalnya, dilihat laporan keuangannya kalau tidak baik, ya nanti ada kalian suatu mata kuliah namanya analisis laporan keuangan. Seperti itu Vivi. Jadi ada internal, ada eksternal. Ya. Perkenalkan nama saya Dede. Saya ingin bertanya tentang bidang-bidang akuntansi Pak. Apa saja bidang-bidang dalam akuntansi itu? Oke, bagus. Bidang-bidang akuntansi. Nah, tentu ketika kalian mengambil prodi akuntansi, kalian harus dipetakan nanti mau jadi apa. Ya, jadi harus ditentukan dari sekarang. Jangan sampai nanti ketika sudah lulus, keahlian saya ada di mana, gitu kan? Keahlian saya ada di mana, sehingga tentukan dari sekarang. Nah, pertanyaan inilah akan menjawab 1 tahun 8 semester saudara di prodi akuntansi nantinya mau apa. Nah, di antaranya kalian nanti akan tergolongkan dalam namanya nanti akuntansi keuangan. Ya. Nanti mau kemana akuntansi keuangan? Ada akuntansi pemeriksaan atau audit. Ada juga akuntansi manajemen, akmen nanti. Ada juga akuntansi pemerintah. Ya, akuntansi pemerintah. Dan yang kelima ada akuntansi perpajakan. Nah, nanti dari 5 itu tentukan passion kalian mau di mana. Ya. Di akuntansi keuangan kah? Akuntansi pemeriksaan atau audit? Di pajak kah? Akuntansi pemerintah atau di akuntansi manajemen. Nah, tentukan dari sekarang passion kalian ada di mana. Jadi akunting itu luas. Jadi mau kemana? Kalau saya masuknya kemana? Nah, kan tadi kan baru 5 yang saya jelaskan. Saya di antaranya adalah akuntan pendidik. Akuntan pendidik. Jadi dosen, guru itu nanti masuknya ke akuntan pendidik. Dan nanti itu akan dinaungi, dipayungi oleh IAI. Ya, jadi ada IAI KIPD. Ya, itu
Mungkin siapa tuh namanya? Daryl, itu Daryl ya. Jadi pertanyaan kamu saya jawab diantaranya hanya 5 ya. Dan silakan tentukan dari sekarang kalian mau ke arah ya. Bisa? Mau di mana? Mau kemana? Daryl sekarang mau kemana? Passionnya di mana dari 5 itu? Passionnya sebenarnya pengen audit Pak, cuman karena tadinya Bapak untuk bidik, sepertinya saya ingin bidik juga Pak, ingin membangun Indonesia. Oh, nah, jadi akuntan pendidik itu Daryl bisa kalau kamu mau jadi praktisi mau akademis juga bisa. Ya, mau sambil mengaudit juga bisa. Ya, kalau saya saya nggak kepegang aja ya waktunya. Bisa saya jadi praktisi juga ngajar, itu boleh. Ya. Dan semoga cita-cita kalian terkabul semua. Amin ya. Nanti jangan lupa dengan tugas-tugasnya ya. Masih semangat? Masih. Bisa kita baca? Baca bareng-bareng? Jika kamu tidak terhadap penanya belajar, maka kamu akan menanggung bahayanya kebodohan. Oke, rekan-rekan, itu yang bisa saya sampaikan untuk di pertemuan hari ini. Nah, ini gambaran untuk nanti minggu depan. Ya, untuk melanjutkan ke siklus akuntansi kita harus mengenal aturan debit dan kredit. Oke, kita cukupkan. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Kita lanjut nanti di praktikum. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.